Jadi ngelihatnya itu bukan karena dengan mata kepala, dengan mata hati. Baru kejadian Sumedang kan, harusnya waktu itu kan ke Sumedang, ya kan, sama Pak Aceh kan. Tiba-tiba gempa di. Utara itu Lembang. Oh enggak ada gitu kan. Jadi Pak Doni ini pas kebetulan kan? Jangan lama-lama di sini ya Pak. Gimana Pak Dodi lokasi penanam ini? Oh di bawah. Pertama 8 orang. Ya, tapi tinggal sebatang kara di situ. Mungkin dulu banyak teman-temannya sudah habis, tinggal sebatang kara. Ya. Kalau kita ambil contoh Sumedang, itu ketinggian lerengnya itu 50 meter. Hampir sama mungkin dengan kondisi kita sekarang. Jarak luncuran longsornya itu sekitar 150 meter. Beberapa hari yang lalu saya melintas di jalan poros dari Batu Jajar ke Cimahi, melihat suatu kawasan yang seperti yang kita saksikan sekarang, dan saya membayangkan bahwa kalau ini tidak dilakukan upaya pencegahan, kasusnya mungkin akan mirip seperti yang terjadi di Sumedang ya pada tanggal 9 Januari yang lalu, di mana terjadi longsor yang pertama, korban itu sekitar 8 orang, kemudian disusul dengan longsor yang kedua sehingga mengakibatkan korban mencapai total semuanya 40 orang, dan tentu kita mengalami suatu kehilangan dan kerugian yang luar biasa, dan kita tidak ingin peristiwa seperti itu ulang kembali. Dan yang kedua, BNPB baru saja menyelenggarakan Rakornas, yang mana Rakornas ini dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi di Istana, dan juga semua Menko memberikan pengarahan kepada seluruh komponen yang terkait dengan kebencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten kota, yaitu BPBD, termasuk para relawan. Kemudian pesan-pesan Presiden yang paling penting dalam menghadapi kebencanaan adalah pencegahan dan mitigasi. Kemudian juga beliau menekankan sensitivitas pembangunan yang berorientasi kepada risiko bencana. Kemudian beliau mengingatkan jangan cuma sekedar peraturan tanpa implementasi, dan jangan sampai kalau sudah kejadian baru pontang-panting. Nah, jadi apa yang disampaikan Presiden itu membekas di hati saya. Begitu saya melihat kondisi seperti ini, saya langsung menghubungi beberapa teman-teman ya di BPBD, termasuk unsur TNI dan Polri, sehingga dalam waktu yang relatif singkat mereka langsung melakukan konsolidasi untuk menyelenggarakan latihan kesiapsiagaan. Ini kami serahkan kepada ahlinya, nanti dari Provinsi dan Kabupaten Bandung Barat harus melakukan kajian yang betul-betul komprehensif, melibatkan pakar. Ya, jadi kalau sudah pakar bicara, jangan ada pembangunan, karena mereka yang tahu. Mereka bisa tahu bagaimana fondasi dan struktur tanah. Dan kita, masyarakat umum, jangan ngotot. Ya, sekali lagi jangan ngotot. Pakar itu kerjanya tiap hari adalah melakukan kajian, dan ketika mereka menyampaikan kajian, ikuti apa yang disampaikan pakar. Kalau tidak, ya korban akan berjatuhan. Kita menargetkan April ini semoga bisa diselesaikan. Nah, yang kedua kami Komisi 8 tentu mengapresiasi ya
apa yang dilakukan oleh BNPB, pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang melakukan langkah-langkah cepat dalam upaya untuk melakukan kesiapsiagaan bencana. Salah satunya adalah dengan melihat kondisi dari bukit yang berpotensi terjadinya longsor. Saya kira hal yang sama juga harus dilakukan di beberapa daerah yang memiliki ancaman yang sama. Langkah yang diambil oleh kami Komisi 8 di dalam draft rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, memang pengalaman kami dalam melihat soal anggaran kebencanaan itu beberapa daerah tidak memiliki anggaran yang memadai dalam penanggulangan bencana. Nah, selama ini sebagian besar tergantung kepada pemerintah pusat. Untuk itu kami Komisi 8 di dalam draft rancangan undang-undang itu menyebutkan tentang budget mandatori. Ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan 2% anggaran minimal untuk penanggulangan bencana. Itu bisa dipergunakan untuk mitigasi atau misalnya dipergunakan untuk kesiapsiagaan bencana, atau jika terjadi bencana daerah telah siap memiliki bantalan anggaran tersebut.